Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Royatun Naharin, Guru Fikih di MTS Rodiatan Mardiah Putri. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian sehat-sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi makanan dan minuman yang halal. Apa itu makanan yang halal? Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan dan minuman, baik berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang lainnya adalah halal dan baik. Makanan yang halal meliputi dua hal, yaitu halal. Halal di sini adalah yang dibolehkan menurut syariat Islam. Yang kedua adalah baik. Baik di sini yaitu adalah berarti makanan dan minuman itu sehat, bergizi, bernutrisi, dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat memudaratkan kita pada suatu hari nanti dan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ada juga firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya lah kamu beriman. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Selanjutnya ada kriteria makanan dan minuman yang halal. Apa saja itu kriteria makanan yang halal? Pertama yaitu halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat Islam. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal yang diperoleh dengan cara yang halal pula, maka makanan dan minuman itu halal bagi kita. Tetapi apabila makanan dan minuman itu kita dapatkan dengan cara-cara yang haram seperti misalnya mencuri, merampok, atau menipu, maka makanan yang kita konsumsi itu menjadi haram bagi kita. Yang ketiga adalah halal dari segi proses atau pengolahannya. Bagaimana maksudnya di sini? Selain cara mendapatkannya, makanan juga itu ada prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa? Misalnya cara mengolahnya. Cara mengolah makanan itu seperti apa? Misalnya makanan dari hewan, dari sapi,
ayam atau kambing, jika misalnya menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia menjadi haram. Atau makanan dan minuman yang diproses berbaur dan bercampur dengan lemak babi. Nah, maka makanan tersebut menjadi haram, tidak halal bagi tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis makanan halal yang kedua yaitu adalah makanan yang tidak kotor, yang tidak menjijikkan. Makanan kotor ya, makanan yang tidak kotor dan menjijikkan. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan yang ketiga, jenis makanan halal yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selanjutnya yaitu minuman halal. Apa itu minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Ada beberapa kriteria minuman halal, yaitu 1. Tidak memabukkan. Yang kedua, tidak najis. Yang ketiga, didapatkan dengan cara-cara yang halal. Yang keempat, tidak mendatangkan mudarat bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah manfaat makanan dan minuman yang halal. Ada beberapa manfaat dan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan ridho dari Allah? Karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu kita konsumsi berdasarkan syariat Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Menumbuhkan akhlakul karimah. Makanan dan minuman yang halal, yang thayyib, maka bisa menumbuhkan akhlak yang baik bagi kita. Ketika makanan itu haram, maka kita juga akan bersikap atau mempunyai akhlak yang buruk. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Dengan makan dan minuman yang halal dan thayyib, dia memberikan sumber energi bagi tubuh kita, memberikan tenaga, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran bagi tubuh kita, ya. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, menjaga kesehatan tubuh dengan makanan dan minuman yang halal bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ketika kita minum makan atau minum yang haram, maka tubuh kita bisa menjadi rusak, tidak sehat. Yang selanjutnya yaitu menjaga akal dan hati seseorang. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh pada pikiran kita, pada akal kita, ya, dan juga hati kita. Tidak mungkin akan merusak akal pikiran kita ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.
Yang selanjutnya itu membawa berkah dan ketenangan hidup. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka tubuh kita, ya, kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, lebih berkah, ya. Nah, maka dari itu saran ibu, marilah kita menjaga dan menjaga, berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang kita minum sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Lain waktu kita berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.